Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, yang kakung, yang putri, dan anak-anakku. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati malam ini. Tidak terasa sudah tanggal 17 Desember 2020. Tinggal beberapa hari lagi kita merayakan Natal dan meninggalkan tahun 2020. Mari kita menyatukan hati dalam doa malam di minggu-minggu Advent dan mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait 3. O surya pagi, datanglah. O surya pagi, datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan laut yang kejam. Bersodaklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyambut Roh Kudus masuk dalam hati kami untuk membuat kami memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan kesungguhan hati. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudara, penulis Ibrani mengawali suratnya dengan pernyataan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Itu di ayat 1-2. Jika kita memperhatikan surat-surat rasuli dalam Alkitab, para penulis surat biasanya memulai surat dengan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin saja kali ini di kepada Ibrani, penulis tidak menganggap itu sebagai hal yang penting, sehingga ia langsung memulai dengan memperkenalkan Allah yang dikenalnya melalui pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pernyataan di awal surat tersebut memperlihatkan bahwa penulis surat Ibrani hendak menyatakan bahwa Allah selalu ingin menyapa manusia. Perkataan berulang kali memperlihatkan bahwa dari zaman ke zaman Allah selalu menyapa umat melalui para nabi untuk menyampaikan berita yang relevan pada zamannya. Allah tidak pernah bosan, apalagi putus asa dalam menyapa umatnya, sekalipun umat tidak selalu memperhatikan dan peduli terhadap sapaan Allah. Sedangkan perkataan berbagai cara menyeratkan bahwa Allah bukan hanya berulang kali menyapa umat, tetapi juga sapaan itu dilakukan
lakukan dengan berbagai cara. Ketika dengan satu nabi umat tidak mendengarkan, menyingkirkan, bahkan membunuh nabi yang diutusnya, maka Allah mengutus nabi lain dengan cara yang berbeda. Para nabi pun berupaya dengan berbagai cara agar para pendengarnya paham terhadap sapaan Allah tersebut. Penulis menyatakan bahwa Allah menyapa atau berbicara kepada umat yang berlangsung sejak zaman nenek moyang, tidak berhenti pada masa itu saja, melainkan terus berlangsung hingga zaman akhir. Allah menyapa dan berbicara kepada umat hingga akhir zaman melalui anaknya Yesus Kristus. Penulis menegaskan adanya kesinambungan antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa sabar dan kasih kepada umatnya. Allah justru terus berulang kali dan dalam berbagai cara menyapa dan berbicara kepada umatnya. Sekalipun umatnya tidak selalu setia mau disapa dan mendengar perkataannya. Coba saudara-saudara, seandainya kita menyapa orang dan tidak direspon, atau kita bicara tapi tidak didengar, masihkah kita mau menyapa dan berbicara kepada orang tersebut? Kita juga bisa melihat pemerintah kita yang berulang kali dan dengan berbagai cara mengingatkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat? Tidak peduli dan tidak mematuhi protokol. Dan apa yang terjadi? Pandemi tidak selesai-selesai. Bukan karena pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, tetapi karena masyarakat yang tidak mau mendengar dan tidak mau patuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah selalu menyapa dan berbicara kepada kita. Tapi kita yang kadang tidak merespon sapaannya dan tidak mau mendengar, apalagi melakukan perkataan dan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa, kita mengawali dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami, sepatutnya kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa sabar dan kasih kepada kami umat-Mu. Engkau Allah yang berulang kali dan dalam berbagai cara menyapa dan berbicara kepada kami. Tapi lihatlah kami,
yang kadang tidak merespon sapaan-Mu dan tidak mau mendengar suara-Mu. Setiap kali kami datang kepadamu, justru kami yang berulang kali berbicara dan terus mengajukan berbagai permohonan. Bahkan tidak jarang kami menganggap Engkau tidak mendengar dan tidak mengabulkan doa permohonan kami. Padahal sesungguhnya karena kami tidak memberikan kesempatan untuk Engkau berbicara. Kalaupun Engkau berbicara, kami tidak mendengar suara-Mu, karena hanya suara kami sendiri yang kami dengar. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat mendiamkan suara kami, hingga mendengar dan merespon sapaan dan perkataan-Mu. Dengan demikian, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami tetap setia mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun isolasi di tempat-tempat yang ditentukan, juga yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan yang sedang berjuang di ruang ICU. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Berikanlah ketenangan untuk tetap dapat mengikuti segala proses penyembuhan yang harus dijalani. Tolonglah agar saudara-saudara kami tersebut memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Buatlah mereka percaya bahwa Engkau memakai dokter, para medis, dan orang-orang yang sedang merawatnya saat ini untuk mendatangkan kesembuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah sembuh dan dapat pulang berkumpul kembali bersama keluarga. Kami percaya kesembuhan itu datangnya dari-Mu. Tolonglah agar saudara-saudara kami yang telah sembuh untuk terus dapat menjaga kesehatan dengan baik, sehingga tidak terpapar kembali. Situasi pandemi belum juga berakhir. Bukan tanda-tanda membaik yang terlihat, melainkan keadaan kembali memburuk. Jumlah pasien yang terpapar meningkat, bahkan jumlah kematian bertambah terus, dan tanah makam pun telah penuh. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk mau mendengar peringatan dari pemerintah. Memiliki kesadaran untuk taat pada protokol kesehatan. Sebab ketika seseorang tidak mengikuti protokol kesehatan, bukan hanya dirinya sendiri yang menjadi korban, tetapi orang lain pun menjadi korban. Tolonglah agar kami tidak jemu mengingatkan setiap orang untuk patuh pada protokol kesehatan demi keselamatan banyak orang. Ya Tuhan, Allah kami, doa kami untuk negeri Indonesia tercinta ini tidak ada hentinya kami mohonkan kepadamu. Kami mendoakan pemerintah negeri kami yang terus berusaha dalam berbagai cara, mengingatkan masyarakat untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran virus corona ini dengan taat pada protokol kesehatan. Tolonglah agar para pemimpin negeri kami dengan segala aparatnya di lapangan tidak putus asa dalam memperingatkan masyarakat yang abai, bahkan yang dengan sengaja melanggar aturan. Kami mendoakan untuk usaha pengadaan vaksin agar dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, berikanlah hikmat kepada para pemimpin negeri kami. Masalah virus corona belum selesai, muncul berbagai bencana alam di sana-sini. Longsor, banjir, gempa, dan lain-lain. Usaha memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini belum selesai. Kini harus memikirkan dan melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana. Para pemimpin negeri kami juga harus menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang menimbulkan keresahan masyarakat, seperti adanya teroris, kelompok-kelompok pembangkang, koruptor, dan lain-lain. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan kepada para pemimpin negeri kami untuk dapat mengatasi semua persoalan-persoalan tersebut. Kami mendoakan aparat keamanan di negeri kami, polisi, TNI, dan yang lainnya, agar dapat bersikap dan bertindak tegas dalam menegakkan keadilan.
Ya Tuhan Allah kami, Natal tinggal beberapa hari lagi. Di situasi normal, saat-saat ini menjadi saat yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan dan aktivitas menyambut Natal. Keluarga-keluarga di rumah sibuk memasang dan menghias pohon Natal, membuat kue-kue Natal, menyiapkan hadiah Natal, dan juga membeli baju Natal. Gereja-gereja juga disibukkan dan menghias pohon Natal dan menghias gedung gereja dengan hiasan-hiasan Natal. Latihan paduan suara, latihan drama Natal, yang membuat hampir setiap hari gereja selalu ramai dari pagi hingga larut malam. Masa pandemi ini membuat situasi menjadi tidak normal. Tetapi itu bukan berarti tidak ada kesibukan dan aktivitas yang dapat kami lakukan dalam menyambut Natal. Kami tetap menghias pohon Natal di rumah dan juga memasang hiasan-hiasan Natal di sekitar rumah. Kami tetap dapat berlatih paduan suara untuk ibadah-ibadah Natal sekalipun secara virtual. Kami tetap dapat berlatih drama Natal dan kami tetap disibukkan dengan ibadah-ibadah menyambut Natal. Masa pandemi tidak membuat kami kehilangan damai dan sukacita Natal. Semua itu dapat kami lakukan hanya karena kekuatan dan kasih dari-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap dapat membagikan damai dan sukacita Natal kepada sesama. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Marilah kembali kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 81 bait 5. O Tuhan Allah, datanglah. O Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersonaklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Selamat malam saudara-saudara. Selamat menjalani masa penantian di Minggu Advent ketiga ini. Selamat istirahat. Tuhan menjaga dan memelihara kita semua.